Perkenalkan, saya nama Joni Maulidi dari Universitas Dr. Subhandi Jember dengan NIM 211021146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nafsa. Di sini apa sih itu nafsa? Nafsa itu sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada jenis-jenis zat yang memiliki potensi beraktif yang dapat menimbulkan kerusakan pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Bisa berupa zat alami atau sintetis seperti itu. Meski dapat mengakibatkan kecanduan nafsa, sebenarnya banyak digunakan dalam keperluan medis. Nafsa adalah bahan utama anestetik obat bius seperti itu. Lokal yang digunakan selama operasi mata, hidung, dan juga tenggorokan. Namun banyak yang menyalahgunakan pemakaian nafsa ini sehingga dapat berakibat buruk bagi kesehatan seperti itu. Nafsa yang digunakan secara berkelebihan dapat berakibat negatif bagi kesehatan seperti gangguan jantung, hati, saraf, dan lain-lain. Dan jenis-jenis nafsa itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan ada narkotika. Yaitu narkotika itu sendiri adalah zat yang berasal dari tanaman atau buatan manusia yang dapat menekan sistem saraf pusat seperti itu. Contohnya adalah opium, heroin, kokain, dan morfin. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan perasaan euforia, rasa nyaman yang berlebihan, gangguan tidur, dan mengurangi rasa nyeri. Penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang serius seperti itu. Dan yang kedua ada psikotropika. Psikotropika ini adalah zat-zat yang mempengaruhi proses mental dan suasana hati yang contohnya adalah amfetamin, LSD, ekstasi, MDMA dengan ganja. Penggunaan psikotropika dapat menyebabkan perubahan persepsi, pikiran, dan suasana hati seseorang. Beberapa psikotropika juga memiliki infeksi penenang atau perangsang tertentu. Penggunaannya yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan ketergantungan dan kerusakan pada kesehatan mental. Yang terakhir ini adalah zat adiktif. Zat adiktif ini adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Contohnya alkohol, tembakau, dan obat-obatan resep yang memiliki potensi adiktif seperti benzodiazepin atau opioid. Penggunaan zat aktif dapat menyebabkan perubahan perilaku, penurunan kognitif, dan masalah kesehatan serius seperti penyakit hati, kanker, dan gangguan pernapasan. Baik, lanjut. Di sini ada apa saja sih dampak dari penggunaan nafsa itu. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari penggunaan nafsa. Yang pertama ada dampak melalui medis, yaitu timbul masalah dalam kesehatan fisik, infeksi, kegagalan fungsi organ dan psikis, skizofrenia, depresi, cemas, dan bunuh diri. Yang kedua yaitu dampak melalui sosial, pertengkaran dengan pasangan, perkelahian perilaku, dan kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Yang ketiga yaitu dampak dari ekonomi, terjadi penurunan produktivitas, kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan dalam pekerjaan. Yang keempat yaitu dampak dari hukum. Itu bisa disebut dari terlibat permasalahan kriminalitas dan tertangkap oleh petugas polisi. Upaya menghentikan penggunaan nafsa ini bisa dihentikan melalui pendidikan, pencegahan di lingkungan sekolah, peran keluarga, penegakan hukum yang ketat, dukungan medis, dan
rehabilitasi. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi dari upaya menghentikan penggunaan nafsa itu. Yang pertama dari pendidikan, tadi bisa dijelaskan menyediakan informasi yang akurat dan edukasi tentang bahaya nafsa kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Seperti itu. Yang kedua yaitu pencegahan di lingkungan sekolah. Itu bisa melakukan program pencegahan nafsa di sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada mahasiswa atau siswa-siswi yang berada di masa pendidikannya. Yang ketiga yaitu peran keluarga. Di sini dijelaskan keluarga dapat menjadi basis yang kuat dalam pencegahan nafsa dengan memberikan pendidikan yang tepat, mendengarkan anak-anak dan memberikan dukungan emosional. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu penegakan hukum yang ketat. Itu bisa diartikan yaitu memperketat penegakan hukum terhadap perdagangan, produksi, dan penggunaan nafsa. Yang kelima, dukungan medis dan rehabilitasi. Itu membangun fasilitas medis dan rehabilitasi yang memadai untuk membantu individu yang ingin keluar dari kecanduan nafsa. Baik, sekian dari saya untuk pengertian dari nafsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.